Paul Zhang dan kawan-kawan menggelapkan sebuah jam tangan dan sebuah gelang. Harga jam tangan itu taksirannya 3.200 US dollar. Ada ancaman-ancaman dari sang debitur ngancam kita. Saya nggak senang hati, Pak. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan atas Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan atas Allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang maghrib nih ya, kita akan kembali mengadu domba kaum muslimin. Yang dimana nih domba Garut versus domba mana aja. Oke, kaum muslimin, ini mengesahkan ya, video ini mengesahkan tentang bagaimana Rudy Yohanes membongkar ya mafia donasi atau penyamun donasi lah ya. Kalau mafia ini terlalu terlalu tinggi ya. Penyamun donasi maling kecil 03 08 ya, 08 itu dalam togel itu 08 itu ya, di buku mimpi itu 08 itu maling kecil. Tapi ini ya dikata maling kecil tidak jujur ya, karena yang disikat ini miliaran juga dan bagi-bagi begitu ya, menurut Rudy Yohanes ya. Nah, di sini Rudy Yohanes mencoba membongkar segala sesuatu apa yang dibuat oleh Paul Zhang ya, padahal semua dua-duanya si Paul Zhang ini adalah penyamun ya, seorang penyamun donasi. Terus si siapa nama Rudy Yohanes adalah sang pemburu donasi. Jadi ya inilah imbang-imbang ya, 11-12. Namun di sini entah siapa yang benar, entah siapa yang salah. Tapi kalau menurut saya si Paul Zhang memang licik ya. Jadi terlepas benar atau salahnya itu terserah mereka, yang ditipu-tipu mereka, orang Kristen juga yang menipu orang Kristen, yang ditipu orang Kristen. Kita sebagai umat muslim hanya dapat menertawakan saja, tertawa tertiwi ya, sebagai penonton yang baik. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Paul Zhang dan kawan-kawan menggelapkan sebuah jam tangan dan sebuah gelang. Harga jam tangan itu taksirannya 3.200 US dollar. Wish, kalau dirupiahkan itu kalau sekarang itu ya hampir 45 juta ya, 3.000 kali 15.000 ya kan ya, 45 juta ya kawan-kawan. Apa buktinya? Saya sudah nampak ini ya, sadis kawan permainan Paul. Kalian sudah seharusnya mulai dari sekarang berhati-hati. Orang-orang ini adalah mafia donasi. Ini bukti. Barang yang disengketakan itu, ini buktinya 3.200 US dollar. Sampai detik ini uang perhiasan ini tidak pernah bisa ditunjukkan Paul Zhang dan kawan-kawannya kemana uang itu pergi. Bayangkan betapa baiknya ibu itu memberikan donasi untuk pembelian kapal ya. Kapal yang sampai hari ini belum bisa dibuktikan si Paul Zhang di mana kapal itu berada. Dan uangnya sudah ditilep si Paul Zhang ya. Besar dugaan bahwa Paul Zhang bekerja sama dengan si Putih. Putih sekarang kemana? Siapa yang tahu? Nggak ada. Putih tenggelam, dia tidak pernah muncul lagi. Kenapa? Besar dugaan, ini praduga tak bersalah dong ya, bahwa si Putih dengan si Paul Zhang bekerja sama mengkorupsi uang itu dan mereka bagi dua uang kapal itu. Hingga sampai saat ini kapal itu tidak bisa ditemukan uangnya kemana. Si Paul Zhang tahu orang-orang di channelnya orang tolol semua, goblok. Dia pura-pura bersandiwara, pura-pura tidak mau menyentuh ke sana. Nah, kawan, kalian mungkin penasaran, mana sih bentuk gambar gelang itu dan ini mafia apa ini, donasi. Hati-hatilah kalian kawan sama Paul Zhang dan grup. Ini memang harus dilaporkan ke polisi nantinya. Ya, ini perhiasan itu kawan. Sampai saat ini perhiasan ini tidak pernah muncul ke publik. Dia hanya minta donasi pembelian kapal.
Ini didonasikan oleh seorang ibu yang bayangkan hebatnya si Paul Zhang itu. Dan ini jam tangan mahal kawan. Jam tangan ini pun sampai hari ini tidak bisa dipertanggungjawabkan Paul Zhang, si muka pantat. Ini kawan-kawan, Paul Zhang ini memalukan marga Zhang, itu mafia donasi. Barang ini sampai sekarang tidak akan pernah bisa ditunjukkan Paul Zhang keberadaannya ya. Yang mengambil barang ini siapa? Ada dua orang, si Putih dan si Nopi. Kemana si Putih? Kemana si Nopi? Kenapa tidak ada pertanggungjawaban barang ini kawan? Ini barang berharga, barang mahal ya. Kembalikanlah harta orang, jangan kau makan sendiri. Aduh, aduh, gawat kawan ya. Jadi kawan-kawan, kalian boleh mengatakan Paul Zhang itu bisa bebas, tek kucing, nggak ada perbuatan dia yang menghasilkan apapun. Kalian lihat berapa banyak harta yang dia sikat, berapa banyak yang donasi yang tidak jelas. Sekarang dia sudah mau dikejar oleh HKBP. Galarua akan segera dikejar HKBP. Karena mereka mencatut nama HKBP untuk memungut donasi. Ini HKBP belum ada mengizinkan ya. HKBP sedang menonton video si Paul Zhang dan kawan-kawan untuk segera diteliti. Dan kalau tidak, mungkin dalam waktu dekat akan disomasi. Kalau mereka tidak menghentikan aksinya, maka mereka akan dikepret. Kalian lihat ini kawan, jam tangan ini. Sampai sekarang tidak bisa ditunjukkan si Paul Zhang keberadaannya di mana. Ini tanggung jawab si Paul Zhang ya. Dan gelang ini juga tidak bisa ditunjukkan si muka pantat. Ini. Nah, gelang ini tidak bisa ditunjukkan Paul Zhang sampai detik ini. Ini mereka ambil dari seorang ibu donatur yang baik hati. Bayangkan kawan, betapa relanya ibu itu kehilangan perhiasan dan kehilangan jam tangan. Tapi sampai detik ini si Paul Zhang mendiam-diamkan karena nggak ada yang tahu. Tapi saya tahu. Kalau kita main intelijen Paul Zhang, belum lawanmu aku. Ada ancaman-ancaman dari sang debitur ngancam kita. Saya nggak senang hati Pak. Terus saya mau telepon sama Muriwali sebetulnya tadi kemarin saya mau telepon Muriwali malamnya itu. Terus Muriwali lagi saya mau lihat tuh, saya lihat videonya dulu. Bukan kemarin ya, tadi pagi-pagi saya mau telepon Muriwali, saya lihat ada videonya. Muriwali ada singgung nama Hendritan. Lalu saya lacak ulang Pak. Nah, lalu saya berkesimpulan, yang salah sebetulnya Hendritan Pak, bukan Julius. Makanya saya bilang salah kita ini kemarin dijebak sama si sang debitur ini Pak. Buat dia cari duit. Nah, ketahuannya dari mana? Si Kalisoliso ada kirim, ternyata dia ngancam-ngancam kita dan dia ada pertama minta uang baik-baik terus sampai kasar Pak. Jadi minta baik-baik lalu kasar sampai ngancam. Terus saya bilang, ini preman Batak, preman terminal Batak di terminal ini nih yang tukang meres-meres kita nih. Nah, jadi kelihatan sekali premannya Pak. Dia mau mafiain kita, mau premanin kita, dia pikir kita takut. Saya tantang dia. Karena sebetulnya StreamYard-nya dia itu yang bayarin Damaris Pak selama ini Pak. Loh, kok bisa gitu Pak? Ya karena kita kasihan. Sama. Selama ini saya tunjukkan bukti transfernya Pak, ada Pak. Loh, jadi musuh dalam selimut berarti. Pengobatannya dia yang bayarin juga kami Pak. Saya ada bukti transfernya Pak. Makanya terus dia mau tambah kelewatan, dia mau malak kita Pak. Terus saya bilang ini orang kurang ajar ini. Kayak ngancam gitu. Jadi persis itu Pak, kayak lawyer-lawyer yang murahan-murahan itu loh. Dia asalnya kita pikir dia teman, nggak taunya dia mau makan kita. Terus dia pakai ngancam kita segala. Ada ancamannya Pak. Loh, itu ya. Berarti jahat sekali kan ketika gara-gara ditolak, kemudian si Kalisolisoy ya mukanya diekspos, namanya diekspos, dan dia kata-katain dengan masalah seks segala macam yang tidak senonoh. Suaminya marah loh Pak. Nah dari situ saya menyadari, makin kebuka. Dari kemarin kita digiring sama dia. Ya, kemudian saya bilang ini belum terlanjur, walaupun kita sudah kerahkan massa, Pak Bonar sudah tahu kan bahwa kita sudah kerahkan massa kan, kita mau kerahkan massa, kita sudah koordinasi, ya. Ya sudah tetap Pak, massa yang sudah ada, ya kita tetap bertanggung jawab dengan semuanya, jangan khawatir Pak. Ya kita alihkan untuk kasus yang lain, karena kita punya massa di Medan kan. Nah kita alihkan untuk kasus yang lain karena kita punya banyak pekerjaan di Medan, ya kan.
Nah, kemudian laporan Julius yang di Mabes kita cabut karena kita sekarang ngerti bahwa yang salah itu bukan Julius, tapi si setan. Si Henry Tan ini, Marga Tan ini, si Henry yang Marga Tan. Ya, dan itu dijual sama si sang itu Yudas sang debitur itu karena dia utangnya banyak ternyata. Asidil habaib, wahai Tuhan kekasih, ibuku, kekasih dan kekasih. Saya di Manokwari, Papua Barat. Sini, kau cari saya. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya. Perseteruan antara sang pemburu donasi versus sang penyamun. si penyamun donasi, yakni Paul Zong, yang dimana Paul Zong dengan gaya retorikanya sok lemah lembut, padahal hatinya menyimpan kebusukan, ya, artinya macam musang, ya. Jadi dia mirip apa ya kalau dikata itu, ya, mirip kucing, ya. Kalau ada majikan dia pura-pura lembut, ya kan. Nah, tapi nanti kalau majikannya hilang, ikan di meja, ikan di bawah apapun yang diamankan pun bisa dikodoknya, ya, dicurinya. Nah, itulah Paul Zong. Nah, di sini Rudy Yohanes mencoba untuk membongkar semuanya, ya, dan berakhir pada saling adu mengadu, ancam mengancam. Pokoknya seru kaum muslimin. Kita sebagai umat muslim tertawa tertiwi menonton, ya, sambil senyum-senyum, ya kan, mendapatkan hiburan daripada oten-oten, ya, yang dimana oten itu berseteru sesama mereka, yang dimana mereka seterukan tidak ada lain tiada bukan, yakni donasi. donasi. Paul Zong kan pernah bernyanyi, oh donasi. Nah, ternyata dia saat ini tersandung kasus donasi. Dan untuk Rudy Yohanes, ya, kita apresiasi lah, ya. Pokoknya mantap lah, hajar terus Rud. Memang harus begitu Rud, ya. Kejar terus Rud sampai ke liang lahat. Kok ke liang lahat, ya, ke liang lubang semut, ya, ke liang semut pun dikejarnya. Wah, Paul Zong tuh nak bener tuh, ya. Betul tuh Paul Zong nih. Pencuri dia Rud, kejar terus Rud, jangan takut. Pokoknya maju tak gentar, membela yang membayar Rud. Santai Rud. Hajar Rud. Oke, demikian kan saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rifdi Disan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.